Sekarang santrinya Iskarima 9 orang dikirim ke Tiongkok, diberi waktu 50 tahun untuk menjadikan mayoritas penduduknya menjadi Muslim. Ini tantangan, harusnya bisa. Ibu-ibu juga ikut berangkat. Boleh. Atau yang mungkin mirip India konteksnya. Kita belum menemukan. Sebada itu ada tim dakwah yang sesukses ini. Ketika bermula dari Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Azerbaijan, mendapat pendidikan di Mesir, tersengat hatinya karena membaca kitab Ar-Rihlah karya Ibnu Battutah, berlayar ke timur karena Ibnu Battutah menulis di kepulauan yang sangat subur, negeri asal rempah-rempah yang harum dan wanginya semerbak, sampai ke Makkah dan Madinah, mayoritas penduduknya masih menyembah berhala. Itu bikin tertantang. Sampai di Gresik dia mendapati kerajaan Majapahit yang krisis pangan karena perang saudara yang disebut sebagai perang Paregreg antara Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi. Dua beriparan yang kemudian perang saudara. Ketika rakyat ketakutan, lari ke gunung-gunung karena takut menjadi korban konflik. Tanah-tanah ditinggalkan ladang-ladang, dianggurkan sawah-sawah, diabaikan. Kelaparan melanda seluruh kerajaan. Maulana Malik Ibrahim dengan gagah berani membuat bendungan, membuat saluran irigasi, mencetak sawah-sawah baru, menyumbangkan semua hasil pertaniannya untuk menolong rakyat Majapahit dan bahkan para bangsawannya. Maka dakwah beliau diterima dengan gegap gempita. Bahkan Maharani Suhita menganugerahkan kepada beliau gelar Wong Agung Majapahit Sri Rakayan Tani Babela. Ini tertulis di nisan beliau, Sri Rakayan Tani Babela. Seorang yang memimpin reformasi pertanian di kerajaan Majapahit. Ini ulama yang luar biasa. Karena beliau menjadi sumber penolong krisis pangan kerajaan Majapahit, berduyun-duyun rakyat bergabung dengan beliau, melihat beliau melaksanakan ibadahnya, semua ingin diajari bagaimana beliau beribadah. Berduyun-duyun sebagian rakyat Majapahit masuk Islam. Maulana Ahmad Rahmatullah dari Campa, dan saudara beliau Maulana Ishaq yang ayah mereka berasal dari Samarkand, Uzbekistan, karena namanya tercatat dalam babat sebagai Maulana Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand, Uzbekistan, yang datang ke Jawa kemudian. Sementara Maulana Ahmad Rahmatullah mendirikan sekolah tata negara untuk para pangeran dan putra-putra bangsawan, mendidik kalangan atas, Maulana Ishaq mempraktekkan ilmu kedokterannya, menolong ujung timur Pulau Jawa dari wabah penyakit yang mengganas. Dua-duanya berhasil menanamkan dakwah dengan cara yang luar biasa. Murid-murid mereka satu demi satu muncul. Maulana Ainul Yakin, putra Maulana Ishaq, kemudian mendirikan perguruannya di Giri Kedaton. Sedangkan para raja Nusantara mengirimkan anak-anaknya untuk belajar kepada beliau. Sultan Zainul Abidin Shah dari Ternate rela cuti 4 tahun dari jabatan sultan untuk belajar kepada Sunan Giri. Kalau sudah jadi sultan, cuti 4 tahun untuk mondok pada zaman itu. Maulana Usman Haji menjadi military trainer, berdakwah di kalangan para panglima dan tentara.
Maulana Ja'far Shadiq bin Utsman Haji mendirikan kota di ujung utara Jawa karena rindunya kepada tanah kelahiran, yaitu tanah kelahiran beliau Baitul Maqdis yang kala itu masyhur disebut sebagai Al-Quds. Maka beliau mendirikan di situ Masjidil Aqsa. Menaranya indah, mirip candi, tapi masjidnya Masjid Al-Aqsa, kotanya kota Al-Quds. Karena orang Jawa susah melafalkan Al-Quds, menjadilah namanya Kudus. Jadi Masjid Al-Aqsa Menara Kudus itu yang dalam prasastinya didirikan pada tahun 1518 adalah monumen persaudaraan antara Indonesia dengan Baitul Maqdis sejak awal. Ulama yang lain namanya Syarif Hidayatullah. Ibunya putri Pajajaran, ayahnya seorang syarif di Mesir. Menjadi murid, dalam babat Cirebon disebut beliau murid langsung dari Al-Alamah Zakaria Al-Ansari, muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sehingga beliau membawa sanad keulamaan madhab Syafi'i yang sangat muktabar ke Nusantara. Mendirikan dakwahnya di Cirebon dan berpusat di Gunung Jati, maka beliau disebut Sunan Gunung Jati. Gurunya para ulama tanah Jawa. Sambungan sanad ilmunya para ulama tanah Jawa. Maka muridnya yang bernama Kalijaga. Karena ada desa Kalijaga di Cirebon, itu tempat di mana Sunan Kalijaga ngekos selama berguru kepada Sunan Gunung Jati, melakukan pendekatan-pendekatan budaya yang sangat intens untuk membawa Islam bukan hanya di pesisir, tapi masuk sampai ke pedalaman, termasuk sampai ke lereng Gunung Lawu di sini. Tabarakar Rahman. 1 abad sebelum kedatangan penjajah, dakwah Islam mengalami masifikasi di Nusantara. Apa bedanya Ustadz? Apa pentingnya Islam datang sebelum kedatangan penjajah? Kalau Islam tidak datang secara masif sebelum kedatangan penjajah, maka perhatikan yang disebut benua Amerika, perhatikan yang disebut sebagai benua Australia. Nasibnya sama-sama dijajah. Perhatikan benua Amerika dari utara sampai ke selatan. Dulu sebelum kedatangan Christopher Columbus, sebelum kedatangan Hernando Cortés, sebelum kedatangan Francisco Pizarro dan Amerigo Vespucci, dari ujung utara sampai selatan benua Amerika, ada orang asli Amerika yang disebut secara salah kaprah sebagai orang Indian. Berapa banyak mereka? Diperkirakan, Bu, di tahun 1500 jumlah mereka itu antara 50 juta sampai 110 juta orang. Di mana mereka sekarang? Dijajah. Musnah, Pak. Semua negara-negara di benua Amerika sekarang itu penduduknya bukan penduduk aslinya, tapi kulit putih penjajahnya. Bahasanya bahasa penjajahnya. Paling utara Kanada, bahasanya Prancis. Selatannya Amerika Serikat, bahasanya Inggris. Selatannya Meksiko, bahasanya Spanyol. Selatannya Brazil, bahasanya Portugis. Semua dari ujung utara sampai ujung selatan sekarang orangnya orang dari Eropa, bahasanya bahasa Eropa, cara berpakaian, cara berbudaya, semuanya ala Eropa. Itu terjajah, musnah. Apakah kita sama nasibnya dengan mereka? Beda, wong katanya dijajah 350 tahun, kok hidungnya tetap pesek semua. Nggak ada yang